Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 808, Duel. Tatapan pemuda berjubah hitam itu bergeser saat dia melihat monyet tidak jauh, sedikit terbangun. Di antara para pelindung Black Sand Ridge, kekuatan pelindung Cha hanya di tingkat menengah. Namun, Wild Bull Chas miliknya bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh banyak pelindung secara langsung. Dia tidak percaya bahwa monyet yang baru saja menjadi iblis-iblis ini dapat mengambil alih tugas pelindung Cha. Bang! Ledakan! Ledakan! Suara kuku itu seperti guntur. Pelindung Cha berlari sepanjang jalan dan kekuatannya mencapai batasnya ketika dia mendekati monyet. Melenguh. Dia mengeluarkan raungan gila dan mendorong ke depan. Waktu yang tepat. Akhirnya, monyet pindah. Dia menepuk ujung ekor iminen dan seluruh tongkat tiba-tiba memantul. Monyet mencengkeram segera dengan kedua tangan dan mengayunkan tangannya untuk menghancurkan dengan keras kepala banteng yang datang di depan. Segera melesat di udara dan menciptakan serangkaian bayangan. Bang! Kedua binatang iblis bentrok satu sama lain. Segera setelah itu, suara tulang retak yang menggelegar bergema. Tepat di depan semua orang, kepala pelindung Cha dihancurkan ke tanah oleh tongkat monyet dan cairan otak dan darah berceceran di mana-mana. Bahkan roh esensinya dihancurkan oleh pukulan tongkat monyet dan dia mati di tempat. Semua iblis gempar. Tak satu pun dari mereka mengharapkan dua pelindung Black Sand Ridge mati begitu mereka bertukar pukulan. Banyak binatang iblis yang menyerbu ke depan terhuyung-huyung di jalur mereka. Retakan, 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 retakan muncul satu demi satu di dekat dan sinar cahaya keemasan tumpah keluar. Pria muda berjubah hitam itu menyipitkan matanya dan meratapi dirinya sendiri saat dia melihat dengan jelas. Ini seharusnya item yang menyebabkan kilatan emas sesaat sebelumnya. Awalnya, hanya sepotong karat yang jatuh dari mangkis iminen. Tapi sekarang, setelah konfrontasi langsung yang mengerikan dengan pelindung Cha, lebih banyak lagi potongan karat yang jatuh satu demi satu dan mengungkapkan batang emas yang menakjubkan di bawahnya. Mengingat penampilannya, siapapun bisa tahu bahwa itu adalah harta yang langka. Monyet iblis, jangan sombong sekarang. Kami berdua akan menjagamu. Sebelum kalimat itu selesai, dua iblis-iblis menyerbu. Tubuh mereka sangat besar tetapi mereka sangat gesit. Salah satunya berwarna hitam pekat dan yang lainnya seputih salju, mereka berdua adalah iblis beruang. Keduanya mencabut pedang yang menebas dari langit saat mereka menyerang ke depan. Kedua iblis beruang itu memiliki chemistry dan bergerak bersamaan, jelas bahwa mereka menghususkan diri dalam serangan combo mereka. Kedua pedang itu juga tidak biasa dengan dua pola dharma masing-masing, mereka adalah dua senjata dewa dharma sempurna tingkat menengah. Aku tidak peduli apakah kamu beruang atau pahlawan, enyahlah. Monyet berputar segera dan memukul kedua pedang kiri dan kanan. Dentang, dentang, percikan terbang dan suara dentang dari kedua pedang bergema. Bahkan senjata dewa dharma sempurna tingkat menengah tidak dapat menahan kekuatan segera. Mata merah monyet menyapu iminen. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada goresan, dia tidak bisa menahan tawa, senang. Hahaha, hebat, apa harta yang besar. Ikuti saya mulai sekarang dan saya berjanji Anda tidak akan pernah tertutup debu lagi. Kedua beruang terkejut setelah kehilangan senjata dharma mereka. Saat mereka menyerbu ke depan, mereka ingin mundur. Tidak mungkin monyet akan memberi mereka kesempatan itu. Bersamaan dengan dua tangisan tragis, dua tubuh raksasa yang bengkak dikirim terbang dengan tongkat monyet. Mereka setengah mati dengan tulang dan tendon mereka patah pada saat mereka mendarat di tanah. Di sisi lain, wanita ular itu sudah tiba di samping rubah kecil. Matanya genit dan dia menjangkau pipi rubah kecil dengan jari-jarinya yang ramping saat dia berkata dengan cara yang centil, "Gadis muda, kulitmu benar-benar halus." Astaga, aku iri. Datang dan biarkan aku menyentuhnya. Petik 2. Senyum menawan wanita ular itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mematikan. Namun, hanya sedikit orang yang bisa menyadarinya. Di Black Sand Ridge, dia adalah ular berbisa yang terkenal dan banyak iblis-iblis mati di tangannya. Dia jauh lebih unggul dari rubah kecil dalam hal ranah kultivasi. Namun, teknik sihirnya benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan rubah kecil. Rubah kecil mundur setengah langkah ke belakang dengan ekspresi tenang dan menghindari jari wanita ular yang masuk dengan lebar rambut. Bau busuk samar tercium. Ada jarum tipis berwarna hijau menyeramkan di antara jari-jari wanita ular itu. Jika rubah kecil membiarkan wanita ular itu menyentuh pipinya lebih awal, wajahnya akan hancur bahkan jika dia tidak mati. Kekejaman wanita ular itu mengerikan. Tatapan marah melintas di mata Little Fox saat dia mendorong payung hitam pekat di tangannya ke depan seperti tombak, itu sangat cepat dan seketika. Setelah 1 tahun pelatihan di medan perang kuno, rubah kecil telah berkembang pesat dan tidak lagi pengecut atau lemah. Fufu, gadis itu marah, iya. Wanita ular itu mencemooh dan melayang mundur, mengangkat telapak tangannya dengan lembut. Cairan hijau memercik ke arah Little Fox.
Ekspresi banyak iblis-iblis berubah ketika mereka melihat cairan hijau. Mereka semua mundur dengan ekspresi waspada di wajah mereka, takut bahwa mereka mungkin terlibat. Cairan hijau itu adalah racun paling beracun yang dimiliki wanita ular itu. Satu sentuhan akan membusuk daging seseorang menjadi nanah. Cairan racun itu sangat kuat dan bahkan bisa menghancurkan beberapa senjata Dharma dengan satu tetes. Rubah kecil tidak panik atau bingung. Dia membuka payung hitam pekat di tangannya dan itu melindunginya seperti cakrawala. Racun wanita ular terciprat ke payung sepenuhnya. Tidak ada reaksi. Racun yang menakutkan itu bahkan tidak menciptakan satu riak pun ketika terciprat ke payung. Itu menghilang sepenuhnya seperti batu raksasa yang jatuh ke laut, seolah-olah payung hitam pekat telah memakannya. Wanita ular itu diam-diam terkejut ketika dia melihat payung hitam pekat tidak jauh. Payung hitam pekat itu menyerupai jurang yang tak berujung dan dia merasa seolah-olah jiwanya akan ditarik dengan pandangan yang lama. Wanita ular itu memiliki perasaan bahwa bahkan dia akan dilahap utuh jika dia jatuh ke dalam payung hitam pekat, apalagi racunnya. Pada saat yang sama, King King sudah mulai bertarung dengan beberapa iblis-iblis. Dia kembali ke bentuk aslinya dan bangaunya menangis tanpa henti. Dia mengepakkan sayapnya dan melewati 5 iblis-iblis dengan teknik gerakannya, sepertinya dia berusaha membela diri dengan putus asa. Lagi pula, dia baru saja menjadi iblis-iblis tingkat rendah dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan iblis-iblis. Ruang manuver King King terus berkurang melawan serangan gabungan dari 5 iblis-iblis. Iblis, menyerah. Tuan muda kami pasti akan menjagamu dengan baik. Seorang iblis-iblis berkata dengan penuh. Semua iblis tertawa terbahak-bahak. Ekspresi King King dingin dan dia meludahkan kipas bulu yang tampak rumit dengan satu pikiran. Itu meluas bersama angin dan membengkak di udara. Kipas angin itu berwarna hijau biru dan sepertinya ada api tipis yang menyala di atasnya, ruang di sekitarnya bahkan berkerut karena panas. Ekspresi iblis berubah. Kipas hijau biru tampak luar biasa dan mengeluarkan panas yang menyengat. Mati. Glabella King King bersinar dan dia menyuntikkan kekuatan roh esensinya ke kipas hijau biru sebelum mengipasinya ke arah 5 iblis-iblis. Astaga, bola api hijau berkobar dan menelan 5 iblis-iblis. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, 5 iblis-iblis tidak bisa memadamkan api di tubuh mereka. Dalam sekejap mata, kelimanya terbakar menjadi abu dan tulang putih yang tersisa jatuh sepotong demi sepotong dari udara, berasap dengan asap hijau. Set, kelompok setan tersentak. Apa itu kipas bulu, bagaimana bisa begitu kuat? Dalam sekejap mata, beberapa iblis-iblis di sisi Black Sand Ridge mati dan mereka menderita kerugian besar. Black Sand Ridge kalah dalam duel kekuatan Dharma setelah pertarungan pecah. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu berubah lebih muram dan dia akhirnya duduk di keretanya, seolah-olah dia siap untuk bergerak. Tiba-tiba, pemuda berjubah hitam itu merasakan sesuatu. Tidak jauh, 2 tatapan tertuju padanya dengan cara yang mengancam, menyerupai 2 pedang tajam yang memperingatkannya. Bab 809, Bentrokan Kesadaran Roh. Pemuda berjubah hitam itu berbalik dan melihat Suzimo yang tidak jauh darinya. Ekspresi mengejek melintas di mata pemuda berjubah hitam itu. Meskipun dia tidak bisa melihat menembus Suzimo, dia bisa merasakan bahwa Suzimo baru saja menjadi iblis-iblis tingkat rendah juga. Untuk berpikir bahwa iblis-iblis tingkat rendah akan berani mengancam dan memperingatkannya. Niat membunuh melonjak di dalam hati pemuda berjubah hitam itu. Tepat ketika dia hendak menyerang, dia melihat 3 iblis-iblis di sampingnya menyerbu. 3 iblis-iblis melihat bahwa Suzimo memiliki fitur yang halus dan hanya berdiri diam di belakang rubah kecil dan King King, dengan tangan kosong. Karena itu, mereka berpikir bahwa dia adalah yang paling mudah untuk dihadapi. Seberapa lemah kamu harus bersembunyi di balik 2 wanita? Aku akan melihat berapa lama lagi kamu bisa bersembunyi. Iblis-iblis mencengkeram tombak besi dan berteriak. Kidara iblis-iblis melonjak dan kekuatan Dharma bergemuruh dari tombaknya. Dia memelototi wajah Suzimo dan menusukkan tombaknya ke depan. Suzimo tetap tidak bergerak dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia ketakutan. Kilatan kekerasan melintas di mata iblis-iblis dan dia tidak bisa menahan senyum. Dia bisa memvisualisasikan pemandangan hati Suzimo yang ditembus oleh tombaknya. Darahnya tidak bisa membantu tetapi memompa dengan penuh semangat. Kilatan dingin mendekat dengan cepat. Suzimo bahkan tidak berkedip, seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Saat kilatan dingin kurang dari 1 inci dari wajahnya, Suzimo tiba-tiba bergerak dan meraih tombak dengan kecepatan kilat. Jari-jarinya mencengkeram tombak dengan kuat seperti lingkaran besi. Senyum di wajah iblis-iblis itu membeku. Itu terlalu cepat. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana atau kapan Suzimo bergerak. Pada saat dia bereaksi, tombak di tangannya tidak bisa lagi mendorong lebih jauh. Tidak hanya itu, tombaknya tidak bisa bergerak dari telapak tangan Suzimo tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan. Saat itu, Suzimo berbicara. Suaranya tenang dan tanpa emosi. Memang,
Aku lemah. Namun, aku cukup kuat untuk membunuhmu. Sebelum Suzimo menyelesaikan kalimatnya, telapak tangannya lemas dan menamparkan tombak dengan gulungan dan gemetar. Tombak itu berputar dengan kecepatan tinggi. Iblis-iblis tidak bisa mempertahankan cengkeramannya pada tombak dan melepaskannya secara naluriah. Ah! Dia menjerit dan daging di kedua telapak tangannya robek. Sebelum dia bisa bereaksi, ledakan besar menghantam dadanya dan membuatnya terbang. Tubuhnya ditolak tak terkendali saat ia terbang kembali dan meluncur melewati pepohonan di kedua sisinya. Bang! Akhirnya, dia menabrak pohon kuno dan tubuhnya berhenti dengan daun jatuh tanpa henti di depannya. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam menyebar dari dadanya. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Ada tombak panjang dan dingin yang tertancap di dadanya. Itu adalah tombaknya sendiri. Dadanya tertusuk oleh tombaknya sendiri dan darah menyembur kemana-mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya di matanya berangsur-angsur meredup dan kepalanya merosot dengan darah segar mengalir dari mulutnya. Pemuda berjubah hitam itu menyipitkan matanya. Pertukaran antara mereka berdua berlangsung kurang dari satu putaran dan iblis-iblis mati bahkan sebelum bisa bereaksi. Namun, pemuda berjubah hitam itu melihat semuanya dengan jelas. Tombak itu tidak hanya menembus iblis-iblis, Suzimo menyambarnya dan melemparkannya secara terbalik, menjepit iblis-iblis ke pohon kuno dengan tombak menembus dadanya. Meskipun seluruh prosesnya tampak sederhana, pemuda berjubah hitam itu tahu bahwa itu membutuhkan kekuatan ledakan yang mengerikan, bakat dan pengalaman tempur yang luar biasa, serta keberanian yang tak kenal takut untuk dapat bereaksi dengan mudah. Serangan balik akan gagal tanpa kualitas-kualitas itu. Bahkan jika dia adalah orang yang berada di posisi yang sama, dia mungkin tidak dapat bereaksi dengan cara yang sama. Sebelum pemuda berjubah hitam itu menyelesaikan pikirannya, dua iblis-iblis lainnya yang menyerang Suzimo tiba. Bang! Bang! Sosok Suzimo melintas dan dia tidak maju atau mundur. Dia memotong di depan dua iblis-iblis dan menyerang kiri dan kanan, meninju dengan kekuatan yang menakutkan. Kedua iblis-iblis dikirim terbang dan pada saat mereka mendarat di tanah, mereka adalah mayat. Itu bersih dan tepat. Perubahan garis keturunan dan tubuh Suzimo melalui dua roh esensi yang diperolehnya saat maju ke alam Naschen Soul tidak terbayangkan. Meskipun dia hanya pada tahap awal Naschen Soul, tidak ada iblis-iblis tingkat rendah yang bisa menimbulkan masalah baginya. Pemuda berjubah hitam itu melayang ke udara dan langsung menerjang ke arah Suzimo. Astaga! Tiba-tiba, fluktuasi energi yang luar biasa menyebar dari udara. Langit dan bumi bergetar dengan kekuatan yang merajalela dan setiap iblis-iblis yang hadir merasa bergidik. Void Reversi Ranah. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dilepaskan di ranah Void Reversion. Itu adalah serangan dari kesadaran roh. Baik itu Naschen Souls atau iblis-iblis tingkat rendah, keduanya telah mengembangkan Spirit Essence. Keberadaan roh esensi secara alami berarti bahwa kesadaran roh akan hadir. Namun, untuk Naschen Souls dan iblis-iblis tingkat rendah, kesadaran roh mereka hanya dapat digunakan untuk tujuan deteksi dan tidak cukup kuat untuk meluncurkan serangan. Hanya Essence Spirits of Void Reversions atau iblis-iblis tingkat menengah yang dapat mewujudkan dan meluncurkan serangan. Pemuda berjubah hitam, yang merupakan tuan muda dari Black Sand Ridge, adalah iblis-iblis tingkat menengah. Serangan dari kesadaran roh adalah gerakan membunuh yang ditargetkan pada roh esensi seseorang dan sangat berbahaya. Jika seseorang gagal bertahan melawannya, roh esensi mereka akan rusak parah dan mereka akan mati di tempat, bahkan para dewa pun tidak akan mampu bertahan. Fluktuasi kuat dari kesadaran roh menyebar di udara seperti awan dengan panas yang menyengat saat beriak ke arah Suzimo. Ekspresi Suzimo berubah. Persepsi rohnya terkejut dan dia merasa kedinginan sebelum serangan itu tiba. Roh Yin berambut merah yang berada di tengah-tengah platform roh diciptakan dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Meskipun kuat, itu hanya roh Yin tahap awal dan tidak pada tingkat di mana ia dapat meluncurkan serangan kesadaran roh. Itu sama untuk roh esensi berambut hitam. Suzimo agak tidak berdaya melawan serangan kesadaran roh pemuda berjubah hitam itu. Itulah alasan mengapa iblis-iblis tingkat menengah dapat menekan iblis-iblis tingkat rendah. Kekuatan Dharma superior bukanlah satu-satunya alasan, serangan kesadaran roh tunggal dapat menekan semua iblis-iblis tingkat rendah. Suzimo baru saja maju ke ranah Naschen Soul dan tidak terbiasa dengan cara bertarung di level ini, bagaimana dia bisa menghadapi sesuatu yang bahkan berada di level yang lebih tinggi, ranah Void Reversion. Pemuda berjubah hitam itu berdiri di udara dan menyilangkan tangannya dengan seringai. Baginya, serangan itu saja sudah cukup untuk membunuh Suzimo. Kesadaran roh yang luar biasa melonjak. Suzimo tidak punya tempat untuk lari. Jika dia membiarkan kesadaran roh pemuda berjubah hitam itu masuk ke platform rohnya, kesadaran rohnya pasti akan terluka parah. Tiba-tiba, kilatan inspirasi melintas di benak Suzimo. Roh Yin berambut merah yang berada di tengah-tengah platform roh tiba-tiba bangkit. Roh esensi berambut hitam yang awalnya di sudut bangkit pada saat yang sama.
Kedua roh esensi maju ke arah satu sama lain dengan cepat dan menyatu bersama. Roh esensi Suzimo masing-masing diciptakan dari bagian jiwanya untuk memulai, mereka secara alami tidak menghadapi kesulitan untuk bersatu sekarang. Esens spirit baru muncul di spirit platform. Rambut roh esensi ini terbelah antara merah dan hitam dan memiliki mata kiri merah dan mata kanan hitam pekat. Meskipun dalam bentuk bayi, ia memiliki ekspresi dingin yang tak tertandingi. Itu memberikan dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengabaikan seluruh dunia. Kekuatan roh esensi meledak dengan perpaduan mereka. Secara alami, kesadaran roh menjadi sangat luas dan membentuk lautan yang bergelombang dengan gelombang yang mengamuk di platform roh. Esens spirit baru ini mengeluarkan raungan dari tengah spirit platform. Ledakan. Glabella Suzimo bersinar dan melepaskan gelombang kejut kesadaran roh yang sangat menakutkan yang menghantam keras ke kesadaran roh yang masuk. Bab 810, Penindasan. Ledakan. Kedua kesadaran roh bentrok satu sama lain dengan keras dan melepaskan ledakan yang menggetarkan. Gelombang kejut beriak lapis demi lapis dan menyebar melalui kekosongan. Pohon-pohon kuno di sekitarnya tersentak ketika gelombang kejut menyapu mereka. Pemuda berjubah hitam itu awalnya memiliki ekspresi santai dengan tangan disilangkan saat dia menunggu kematian Suzimo, untuk berpikir bahwa dia akan bertemu dengan dampak seperti itu. Terperangkap lengah, dia tersapu oleh kekuatan yang luar biasa dan terbalik beberapa kali di udara, hampir jatuh. Suzimo terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhenti juga. Keduanya seimbang dalam bentrokan kesadaran roh ini. Semua iblis gempar, baik itu pembudidaya iblis atau manusia. Semua orang memiliki pengetahuan yang sama bahwa iblis-iblis tingkat rendah tidak dapat melepaskan serangan kesadaran roh. Roh esensi dari iblis-iblis tingkat rendah adalah yang paling rapuh. Begitu keluar dari tubuh, mereka binasa dengan mudah saat terkena elemen. Kekuatan kesadaran roh yang dilepaskan oleh roh esensi yang lemah pada level itu terbatas dan tidak bisa melancarkan serangan. Namun, pemandangan yang disaksikan oleh sekelompok iblis saat ini telah melampaui pemahaman mereka. Pemuda berjubah hitam itu sejenak tertegun dengan ekspresi terkejut. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kesadaran roh iblis-iblis tingkat rendah bisa sekuat ini? Dia adalah iblis-iblis tingkat menengah. Dia adalah ranah kultivasi utama penuh di atas pihak lain. Namun, orang ini bisa menandinginya dalam bentrokan kesadaran roh. Kenyataannya, pemuda berjubah hitam itu tidak tahu bahwa roh esensi, tubuh, dan garis keturunan Suzimo belum sepenuhnya diubah dengan kekuatan Dharma karena dia baru saja maju ke alam Naschen Soul. Dengan kata lain, Suzimo bahkan belum dianggap sebagai Naschen Soul tahap awal yang tepat. Setelah ranah kultivasi Suzimo stabil setelah jangka waktu tertentu dan dia menyempurnakan roh esensinya menggunakan bagian roh yin, panduan guntur ungu dan sutra rulai hari agung, pemuda berjubah hitam itu akan terluka parah hanya dengan satu benturan, kesadaran roh mereka. Menarik, pemuda berjubah hitam itu menenangkan diri dengan cepat setelah syok saat dia menatap Suzimo dengan tatapan membara. Biarkan aku melihat rahasia apa yang dimiliki tubuhmu. Saya tidak berpikir Anda akan hidup untuk melakukan itu. Suzimo mencibir dan tiba di depan pemuda berjubah hitam itu dalam sekejap. Dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menabrak kepala yang terakhir. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Pemuda berjubah hitam itu menyipitkan pandangannya dan tidak mundur atau menghindar. Sebaliknya, dia meninju ke arah telapak tangan Suzimo yang masuk. Tepat sebelum tinju dan telapak tangan melakukan kontak, pemuda berjubah hitam itu menyeringai dengan ekspresi senang. Dia membalik telapak tangannya dan kilatan dingin melintas, paku hitam yang panjangnya 3 inci muncul. Saat paku hitam muncul, ada bau busuk yang memuakkan. Itu dicampur dengan racun. Langkahnya sangat mendadak. Pemuda berjubah hitam itu merasa bahwa kematian Suzimo sudah pasti. Bahkan iblis-iblis tingkat menengah akan hancur jika mereka terkena paku hitamnya. Tanpa diduga, ekspresi Suzimo tidak berubah, seolah-olah dia telah menyadarinya sebelumnya. Jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Suzimo telah lama mendeteksi bahaya melalui persepsi rohnya. Begitu paku hitam menonjol, dia mengganti taktik dan menjentikkan jarinya sebagai gantinya, kuku logamnya adalah yang menabrak paku hitam. Dentang, suara benturan logam bisa terdengar dari bentrokan itu. Pemuda berjubah hitam itu bergidik dan paku hitam hampir terbang dari cengkeramannya. Set, apa kekuatan yang luar biasa. Pemuda berjubah hitam itu terkejut. Kekuatan jentikan satu jari itu hampir membuat paku hitamnya terbang. Jika serangan telapak tangan itu mendarat, kepalanya mungkin akan pecah berkeping-keping. Retakan, retakan, retakan. Pemuda berjubah hitam itu tegas dan suara tendon dan tulang yang meregang bergema dari dalam tubuhnya segera. Ki iblis melonjak saat dia berubah menjadi kalajengking seukuran sapi di udara. Akhirnya, pemuda berjubah hitam itu telah mengungkapkan wujud aslinya pada titik pertempuran ini. Dia adalah kalajengking yang telah berkultivasi menjadi iblis.
Kalajengking ini berwarna hitam pekat dan ditutupi oleh lapisan pelindung logam mengkilap yang terlihat kebal dan tangguh. Permukaan baju besi itu bahkan dilapisi dengan bulu lebat dan tebal yang dicampur dengan racun sehingga tidak ada yang bisa menyerangnya. Tentu saja, hal yang paling mencolok adalah sepasang penjepit raksasa di bagian depan kalajengking hitam yang hampir sepertiga ukurannya. Penjepit mengeluarkan suara dentang saat dibuka dan ditutup. Tidak peduli fisiknya, siapapun akan terpotong menjadi dua jika mereka terjebak dalam penjepit itu. Sekarang pemuda berjubah hitam itu telah kembali ke wujud aslinya, dia berada di puncak kekuatan tempurnya. Ungkapkan wujud aslimu dan biarkan aku melihat siapa dirimu, atau kamu tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Pemuda berjubah hitam itu memelototi Su Zimo dan mencibir. Su Zimo mengangkat kepalanya dalam tawa dan mengibaskan jarinya. Kenapa aku bahkan membutuhkan wujud asliku untuk membunuhmu? Kurang ajar. Pria muda berjubah hitam itu sangat marah dan didakwa dengan penjepit hitam pekatnya yang besar, mengayun-ayun liar. Bau busuk yang memuakkan melonjak. Kedua penjepit menari di udara dan ditebang terus-menerus. Namun, teknik gerakan Su Zimo gesit dan serangan berturut-turut dari penjepit gagal sepenuhnya, suara dentang bisa terdengar bergema tanpa henti. Sepasang penjepit dapat digunakan secara bergantian sebagai gunting atau kapak. Meskipun serangannya gagal untuk waktu yang lama, pemuda berjubah hitam itu tidak putus asa atau cemas. Dia memiliki tatapan dingin, seolah-olah dia sedang menunggu kesempatan. Setelah Su Zimo menghindari sepasang penjepit sekali lagi, seberkas cahaya gelap melintas di udara. Itu tiba secara instan. Bau busuk yang memuakkan melonjak. Beberapa binatang iblis yang lebih dekat merasa pusing dan jatuh ke tanah lemas setelah mencium bau busuk, warna gelap secara bertahap menyebar melalui kulit mereka. Itu adalah langkah membunuh ras Scorpion. Kalajengking dibubuhi racun dari ujung kepala hingga ujung kaki dan ekornya adalah yang paling beracun. Garis cahaya gelap adalah ekor pemuda berjubah hitam itu. Pemuda berjubah hitam itu licik dan menyembunyikan ekornya dari awal, dia hanya mencoba melumpuhkan Su Zimo dengan serangan sebelumnya. Ini adalah pukulan mematikannya. Namun, pemuda berjubah hitam itu tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa di wajah Su Zimo, seolah-olah Su Zimo sama sekali tidak terpengaruh oleh aura racun ekornya. Tidak mungkin pemuda berjubah hitam itu bisa mengetahui bahwa Su Zimo mengolah mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar, memiliki darah tsunami dan mengalir dengan garis keturunan ras naga di dalam tubuhnya, gas beracun tidak bisa bahkan mendekatinya dengan sedikit sirkulasi ki darahnya. Su Zimo bahkan bisa menahan racun yang lebih beracun, apalagi racun ekor kalajengking ini. Tiba-tiba, tatapan Su Zimo terfokus dan dia mengulurkan tangan, menghindari sengatan racun di ekor kalajengking selebar rambut dan mencengkeram akar ekor. Sengatan racun di ekor adalah bagian paling tajam dari tubuh kalajengking. Banyak iblis kalajengking akan memperbaiki ekor mereka sendiri sebagai senjata darmik takdir mereka. Su Zimo menghindari sengatan racun di ekornya dan mencengkeram ekornya di pangkalnya. Dengan sentakan lengannya, dia menyebabkan sejumlah besar kekuatan melonjak ke tubuh pemuda berjubah hitam itu. Kekuatan pemuda berjubah hitam menghilang sejenak dan dia tidak bisa langsung bereaksi. Su Zimo tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan mencengkeram ekor kalajengking. Dia mengayunkan lengannya membentuk busur besar dan membanting tubuh pemuda berjubah hitam itu dengan keras ke tanah. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Sebuah kawah besar terbentuk di tanah saat lumpur dan tanah beterbangan kemana-mana. Ah! Urk! Tangisan tragis terdengar dari mulut pemuda berjubah hitam itu. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah terbelah. Bahkan organnya telah bergeser posisi. Pemuda berjubah hitam itu batuk darah melalui kerusakan pada organ-organnya dan dia sangat kesakitan sehingga dia hampir pingsan. Bab 811, Keluarnya Roh Esensi. Meskipun pemuda berjubah hitam itu juga telah melalui banyak pertempuran hingga titik kultivasinya ini, bagaimanapun juga dia adalah tuan muda terhormat dari Black Sand Ridge dan sebagian besar lolos tanpa cedera. Paling tidak ada iblis di Black Sand Ridge yang cukup bodoh untuk memprovokasi dia. Selanjutnya, dia menerobos beberapa tahun yang lalu dan berkultivasi untuk menjadi iblis-iblis tingkat menengah. Memang, harga dirinya tidak beralasan. Bahkan tanpa perlindungan dari penguasa wilayah Bukit Pasir Hitam, dia akan menjadi seseorang di wilayah di daerah itu juga. Memikirkan bahwa dia akan berakhir dalam keadaan yang begitu tragis dalam pertempuran pertamanya sebagai iblis-iblis tingkat menengah. Hal yang tidak bisa dia terima adalah dia dikalahkan oleh iblis-iblis tingkat rendah. Bagaimana itu mungkin? Meskipun tulang dan tendon pemuda berjubah hitam itu hampir patah dan pikirannya berantakan, dia masih tidak bisa mengetahuinya. Bahkan binatang buas berdarah murni mungkin tidak dapat membunuhnya dengan perbedaan alam kultivasi utama mereka. Apa latar belakang pria ini? Bagaimana mungkin iblis-iblis tingkat rendah melepaskan serangan kesadaran roh? Keraguan yang tak terhitung melintas di benak pria muda berjubah hitam yang bangga itu. Dia pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Itu pasti harta langka atau keterampilan rahasia yang kuat.
Jika aku bisa membunuhnya dan mencuri harta karun atau skill rahasianya, kekuatanku pasti akan meledak. Pemuda berjubah hitam itu awalnya memendam pikiran untuk mundur. Namun, keserakahannya mengambil alih dirinya dengan pikiran-pikiran itu. Kekayaan diperoleh dalam situasi berbahaya. Tidak peduli apa, dia adalah iblis-iblis tingkat menengah dan dia masih bisa bertarung. Mungkin ada kesempatan baginya untuk mengamankan kemenangan meskipun kerugiannya mengingat ranah kultivasinya yang superior. Jika dia melewatkan kesempatan ini sekarang, akan terlalu sulit untuk menangkap 5 orang ini jika mereka pergi ke wilayah lain di masa depan. Pada pemikiran itu, pemuda berjubah hitam mengambil napas dalam-dalam dan mengkonsumsi beberapa ramuan roh. Glabelanya bersinar dan dia menyalurkan roh esensinya, mengumpulkan kekuatan Dharma terus-menerus. Gerhana pasir hitam. Pemuda berjubah hitam itu meraung dengan mata merah bahkan tanpa berbalik. Banyak Demon Beast Black Sandwich yang awalnya bertarung melawan monyet dan yang lainnya terkejut saat mendengarnya. Mereka semua mundur dengan ekspresi waspada, tidak menginginkan apapun selain melarikan diri. Tepat saat Suzimo hendak maju dan membunuh pemuda berjubah hitam itu, dia merasakan angin liar mengaum di sekelilingnya saat pasir hitam terbang ke arahnya. Seketika, seluruh dunia menjadi gelap. Seolah-olah matahari telah dilahap. Black Sand Eclipse adalah teknik pamungkas yang membuat penguasa wilayah Black Sand Ridge terkenal. Setiap setitik pasir hitam mengandung racun ras skorpion serta kekuatan Dharma yang luar biasa. Itu sangat kuat dan akan menggiling kulit dan tulang seseorang. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia bisa merasakan sakit yang tajam setiap kali setitik pasir hitam menghantam tubuhnya, itu tidak jelas dan dia masih bisa menahannya. Tubuhnya menjadi lebih menakutkan setelah kemajuannya ke alam Naschen Soul. Ketika kidarahnya melonjak, bahkan senjata Dharma biasa pun mungkin tidak dapat melukainya. Namun, mata adalah yang paling rapuh dan tidak bisa menahan serangan pasir hitam. Secara naluriah, Suzimo menutup matanya. Saat dia menutup matanya, jantungnya berdetak kencang. Angin liar berhembus dan pasir hitam menyelimuti langit. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa pasir hitam tidak hanya ofensif dan kuat, bahkan dapat mengisolasi panca inderanya. Bahkan persepsi ruhnya terasa tertunda dan kabur terhadap balutan pasir hitam. Meskipun dia masih bisa merasakan bahaya, dia tidak bisa menentukan lokasi pastinya. Meskipun Suzimo terkejut, pemuda berjubah hitam itu terkejut. Jika itu adalah iblis-iblis tingkat menengah lainnya, mereka akan dikutuk jika mereka diselimuti oleh badai pasir hitam ini, kebanyakan dari mereka akan menjadi mayat kering dalam beberapa lusin napas. Dia tidak menyangka Suzimo bisa menahan serangan Black Sand Eclipse dengan tubuh telanjangnya. Pasir hitam membasuh tubuh Suzimo terus-menerus dan jubah hijaunya sudah penuh lubang. Namun, kulitnya di bawahnya benar-benar baik-baik saja. Pemuda berjubah hitam itu menggertakkan giginya dengan tatapan tajam dan menyalurkan roh esensinya terus-menerus untuk mengilhami lebih banyak lagi kekuatan Dharma. Dia percaya bahwa Suzimo tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari selubung pasir hitam, apapun yang terjadi, dia pasti akan menang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di pasir hitam. Pria muda berjubah hitam itu melebarkan matanya dan menyaksikan semuanya dengan tak percaya. Suzimo telah membuka salah satu matanya di dalam pasir hitam. Cahaya datang dari mata kanannya. Itu meningkat dan tumbuh semakin cerah. Itu seperti matahari yang terik. Meskipun pasir hitam itu kuat dengan kekuatan Dharma yang tak terbatas, ia tidak bisa melahap matahari yang terik itu. Itu seperti mata makhluk surgawi. Itu dingin dan berwibawa. Ini adalah kulit kepala pemuda berjubah hitam itu tertusuk-tusuk dan dia merasa merinding saat dia tiba-tiba berteriak, teknik visual. Kolom cahaya yang memukau melonjak melalui pasir hitam dan merobek kekosongan, menerangi dunia seperti siang hari, cahaya telah kembali. Ledakan, kolom cahaya merobek pasir hitam secara instan dan menyerang pemuda berjubah hitam itu dengan kejam. Itu merobek pelindung belakang tubuh kalajengkingnya dan menembus dadanya. Namun, tidak banyak darah yang mengalir keluar dari luka besar seukuran mangkuk, luka bakar itu dibakar. Illumination Eye, keterampilan rahasia ras naga. Meskipun pasir hitamnya kuat, itu tidak bisa lagi menghalangi pandangan Suzimo. Suzimo menemukan posisi pemuda berjubah hitam itu dan melukai yang terakhir parah dengan serangan seketika. Pasir hitam menyebar. Kali ini, Suzimo tidak memberi kesempatan pada pemuda berjubah hitam itu untuk menarik napas. Dia menyerbu ke depan dengan langkah besar dan menginjak punggung pemuda berjubah hitam itu dengan keras. Jepret, armor hitam di punggungnya hancur. Satu langkah itu menghancurkan tulang punggung pemuda berjubah hitam itu. Ledakan, Suzimo mencondongkan tubuh dan meninju kepala pemuda berjubah hitam itu dengan kejam. Kepala meledak dan cairan merah dan putih memercik ke tanah. Pemuda berjubah hitam itu sudah mati. Suzimo berdiri, sedikit mengernyit. Meskipun dia telah membunuh pemuda berjubah hitam dengan cara yang luar biasa, dia merasakan sesuatu yang aneh di benaknya, seolah-olah ada sesuatu yang salah.
Tiba-tiba, Su Zimo merasa seperti ada yang mengintipnya. Dia berputar dengan tatapan cerah dan melotot ke arah yang berlawanan. Di kedalaman hutan, kalajengking hitam pekat seukuran ibu jari melayang di udara. Itu memancarkan cahaya redup dan memiliki ekspresi mengancam dengan tatapan berbisa. Kalajengking hitam pekat itu tampak persis sama dengan pemuda berjubah hitam yang baru saja meninggal. Dia membeku sesaat dan langsung tercerahkan. Kalajengking hitam pekat seukuran ibu jari yang bersinar lembut seharusnya adalah roh esensi dari pemuda berjubah hitam. Di alam Void Reversion ketika seseorang adalah iblis-iblis tingkat menengah, roh esensi dapat membebaskan diri dari belenggu tubuh fisik. Itu tidak lagi takut panas terik atau angin topan dan bisa berkeliaran di dunia dengan bebas saat melintasi jarak yang tak terbatas. Ini adalah ranah di mana roh esensi digambarkan dapat keluar dari tubuh seseorang. Selama roh esensi tidak mati, seorang kultivator tidak akan mati bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan. Diberi kesempatan, roh esensi di ranah Void Reversion bahkan dapat mengasimilasi tubuh orang lain dan dilahirkan kembali dengan metode lain. Tentu saja, tidak peduli siapa itu, bahkan jika mereka memiliki kekuatan Dharma yang tak terbatas, mereka tidak dapat mengasimilasi orang lain tanpa batas. Selain itu, asimilasi sangat berbahaya dan ada banyak batasan. Sederhananya, setiap orang hanya memiliki satu upaya asimilasi. Meski begitu, itu adalah prospek yang menakutkan. Itu setara dengan kehidupan tambahan. Pemuda berjubah hitam itu juga mengesankan. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada harapan untuk tubuh fisiknya, dia tegas dan menyerah pada tubuhnya secara instan untuk melarikan diri dengan roh esensinya. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo benar-benar bertarung dengan seorang ahli di tingkat iblis-iblis tingkat menengah. Dia tidak terbiasa dengan metode mereka dan itulah alasan mengapa dia membuat kesalahan dengan membiarkan roh esensi pemuda berjubah hitam itu melarikan diri. Bab 812, Target, Gunung Bulan Melolong. Pemuda berjubah hitam itu memiliki tatapan dendam saat dia menatap Su Zimo. Dia kemudian berbalik untuk pergi dan menghilang ke kedalaman hutan. Sebuah perseteruan yang mendalam ditaburkan untuk penghancuran tubuh fisiknya. Su Zimo tahu bahwa segala sesuatunya pasti tidak akan berakhir dengan damai setelah dia melihat tatapan pemuda berjubah hitam itu. Saat ini, metode paling sederhana untuk Su Zimo adalah mengejar dan menghancurkan roh esensi pemuda berjubah hitam itu untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Namun, pemuda berjubah hitam itu selangkah lebih awal dan mereka berdua terlalu berjauhan. Selanjutnya, ini adalah Black Sand Ridge dan Su Zimo sangat asing di tempat ini. Dia tidak berhasil mengejar jauh sebelum dia kehilangan jejak pemuda berjubah hitam itu. Setelah keluar dari tubuh, roh esensi tidak lagi terikat oleh belenggu tubuh fisik dan dapat bergerak ribuan kilometer secara instan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan jika Su Zimo tahu di mana pemuda berjubah hitam itu, akan sulit baginya untuk mengejar kecuali dia melepaskan Blood Escape. Selanjutnya, pemuda berjubah hitam itu adalah tuan muda dari Black Sand Ridge dan memiliki status bangsawan, banyak iblis-iblis pasti telah diperingatkan akan pertempuran besar yang pecah di sini. Jika dia melanjutkan pengejarannya, dia mungkin menemukan dirinya terlibat dalam pertempuran yang sulit. Setelah hening sejenak, Su Zimo menyerah pada pengejarannya dan mundur. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama melawan iblis-iblis tingkat menengah lain kali dengan pengalaman ini. Pada saat Su Zimo kembali, pertempuran telah berakhir. Bahkan sebagai iblis-iblis tingkat menengah, pemuda berjubah hitam itu hampir mati dan dia berakhir dalam keadaan tragis di mana tubuh fisiknya hancur. Ketika binatang iblis lainnya melihat itu, mereka tidak berlama-lama sama sekali dan melarikan diri kemana-mana. Hanya mayat yang tersisa tergeletak di sekitar hutan. Selama periode waktu yang singkat itu, lebih dari 100 binatang iblis telah mati. Monyet, harimau roh, dan king-king semuanya bersemangat. Sejak mereka memasuki lembah 1000 setan, mereka telah diburu oleh binatang iblis dari Gunung Howling Moon. Akhirnya, mereka mampu melampiaskan kekesalan mereka yang menumpuk. Bahkan rubah kecil tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya saat dia mencengkeram payung hitam pekat kesayangannya dengan erat. Besar, tadi sangat menyenangkan. Harimau roh itu menyeringai dan memukul-mukul dadanya sambil menyatakan dengan keras, "Astaga, kita lihat siapa yang punya nyali untuk memburu kita mulai hari ini. Siapapun yang datang akan dikirim kembali oleh kami." Mereka berlima saling bertukar pandang dan tersenyum. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak lagi harus melarikan diri untuk hidup mereka sejak saat itu. Rubah kecil menyimpan payung hitam pekat di tas penyimpanannya dan berbalik untuk bertanya, "Tuan muda, kemana tujuan kita selanjutnya?" Binatang iblis bisa memanfaatkan kekuatan Dharma setelah mengolah roh esensi, mereka juga bisa menggunakan tas penyimpanan yang dibuat dengan kekuatan Dharma yang sangat nyaman. Tentu saja, beberapa iblis-iblis akan memilih untuk menyembunyikan senjata mereka di tubuh, mulut, atau pikiran mereka. Harimau roh itu mengangkat tinjunya dan menyatakan dengan keras, "Kita secara alami harus mencari wilayah dan menjadi penguasa wilayah sendiri.
Betapa hebatnya menjadi penguasa wilayah di mana kita bisa memerintah ribuan iblis dan terlihat sangat mengagumkan. Betul sekali. Monyet mengangguk setuju. Setiap saat, dia memiliki pikiran untuk menjadi seorang raja. King King tersenyum pada harimau roh dan bertanya, juga, ketika kamu menjadi penguasa wilayah, akan ada banyak iblis wanita yang akan menemanimu, kan? Betul sekali. Harimau roh itu berfantasi dengan ekspresi mabuk dan hampir meneteskan air liur. Saat dia berbicara, dia merasakan niat membunuh dan tersentak dari pingsannya. Maksudku, tidak mungkin. Dia berkata dengan sikap membenarkan diri sendiri, saya seorang pria yang baik yang tidak memperhatikan keinginan sekuler yang ditimbulkan oleh setan. Harimau roh itu memukul bibirnya dan mendekat ke King King dengan senyum menggoda. Yang saya butuhkan adalah Anda untuk menemani saya, King King. Nyah. King King menjulurkan kakinya yang panjang dan mengirim harimau roh itu langsung terbang. Rubah kecil sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata dengan suara lembut, namun, kami baru saja menerobos dan hanya iblis-iblis tingkat rendah. Kita harus setidaknya menjadi iblis-iblis tingkat menengah untuk menjadi penguasa wilayah. Itu tidak berarti apa-apa. Harimau roh itu bergegas mundur dari kejauhan dan berkata, kalajengking hitam itu adalah iblis-iblis tingkat menengah juga, tetapi pantatnya diserahkan kepadanya oleh Fes. Dia bahkan harus meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri dengan roh esensinya. King King mengangguk juga. Pertama pasti bisa menjadi penguasa wilayah dalam hal kekuatan. Bahkan jika dia tidak bisa menandingi penguasa teritorial yang lebih kuat, dia setara dengan yang lebih lemah. Namun, di mana kita akan menemukan wilayah cadangan? Rubah kecil menggelengkan kepalanya. Ini adalah lembah seribu setan dan semua wilayah, besar atau kecil, pasti telah ditempati oleh setan sejak lama. Itu mudah. Kilatan darah melintas di mata monyet saat dia memukul bibirnya. Kita akan menemukan wilayah dan kita berlima akan menyerang bersama untuk menekan penguasa wilayah. Setelah itu selesai, iblis mana yang akan berani melawan kita? Monyet suka berkelahi dan selalu gelisah. Bahkan jika tidak ada yang memprovokasi dia, dia akan memikirkan kemana dia bisa pergi untuk bertarung. Bukankah buruk jika kita merebut wilayah orang lain? Rubah kecil berkedip dan bertanya dengan lemah. Foxy, kamu belum pernah hidup di dunia iblis sebelumnya. Harimau roh melambai. Di sini, ini adalah survival of the fittest dan tidak ada moral yang terlibat. Partai yang lebih kuat akan selalu hidup dan memiliki kehidupan yang baik. Rubah kecil tampaknya sedang berpikir keras. Mereka tidak memprovokasi siapapun dengan sengaja sejak mereka memasuki Tousan Demon Valley. Namun, mereka diganggu 2 kali berturut-turut oleh orang lain semua karena mereka terlalu lemah. Monkey menambahkan, tidak ada gunanya bertahan dan menjalani kehidupan yang tercela jika kamu ingin bertahan hidup di antara iblis. Semuanya di sini harus diperjuangkan dengan tinjumu. Rubah kecil mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkan kalian. Pikiran Suzimo telah diputuskan meskipun dia tidak berkomentar sepanjang waktu. Baik itu dia, monyet atau harimau roh, mereka tidak akan tunduk pada orang lain, mereka pasti harus menempati wilayah mereka sendiri. King King merenung. Kami tidak familiar dengan tempat ini karena kami baru di Tousan Demon Valley. Wilayah mana yang harus kita tempati? Itu adalah pertanyaan penting untuk dipertimbangkan. Jika mereka membuat pilihan yang salah dan bertemu dengan tembok, mereka berlima mungkin membayar dengan nyawa mereka bahkan sebelum mereka menggulingkan penguasa wilayah saat ini. Semua orang menoleh ke Suzimo. Perlahan, dia berkata, ayo pergi ke Gunung Howling Moon. Mata monyet dan harimau roh menyala. Betul sekali. Harimau roh itu menamparkan kepalanya. Aku hampir lupa tentang tempat itu. Sekelompok keledai dari Gunung Howling Moon mengejar kami melalui gunung, punggung bukit, bukit dan sungai selama puluhan hari. Kita harus membuat mereka membayar untuk itu. Suzimo mengeluarkan peta yang dilewati tikus itu. Area yang ditempati oleh Gunung Howling Moon adalah yang terkecil di sekitarnya. Menurut logika, itu berarti penguasa wilayah adalah yang terlemah. Ini dia. Monyet juga setuju. Harimau roh itu bersemangat dan membuat keributan. Ayo pergi sekarang. Suzimo berkata dalam-dalam, jangan terburu-buru. Kami akan menyusup ke Gunung Howling Moon dan terus berkultivasi di sana selama beberapa waktu untuk menstabilkan alam kultivasi kami. Akan lebih baik jika kita dapat mengetahui lebih banyak tentang situasi Gunung Howling Moon sebelum membuat rencana lebih lanjut. Petik 2. Suzimo tahu bahwa tidak mudah untuk mengalahkan suatu wilayah. Hanya ada 5 dari mereka. Mereka akan menghadapi kesulitan besar jika mereka mencoba melakukannya dengan paksa. Selanjutnya, monyet dan yang lainnya telah menyempurnakan senjata darmik takdir mereka. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperbaiki lotus hijau penciptaannya. Setelah ranah kultivasinya stabil, roh esensi, tubuh, dan garis keturunannya menerima dorongan penuh melalui kekuatan Dharma dan dia menyempurnakan penciptaan teratai hijau, kekuatannya pasti akan tumbuh ke tingkat berikutnya. Dengan begitu, mereka akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menjatuhkan Gunung Howling Moon.
Pergi, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Su Zimo merenung sejenak sebelum melambai. Ini adalah wilayah Black Sand Ridge dan Tuan Muda baru saja menerima luka serius dan bahkan hampir mati, itu tidak akan lama sebelum para ahli datang mengetuk.